Hai semua, kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi platform. Selamat datang, selamat bergabung, selamat berjumpa kembali. Semoga semangat untuk belajar di mata kuliah pemrograman berorientasi platform, khususnya membahas platform web, tetap menjadi satu motivasi yang cukup kuat bagi teman-teman semua dalam eh, berjuang. Bagaimana sih pemrograman web itu berjalan, bagaimana sih teknis-teknisnya, ngodingnya seperti apa ya. Jadi semuanya itu harus diawali dengan semangat yang cukup tinggi ya. Kalau semangatnya tinggi, nanti pasti kesulitan macam apapun dapat teratasi. Baik, eh, kali ini saya akan membahas tentang basic PHP. Jadi kalau di pertemuan lalu kita membahas basicnya HTML form, kemudian kita juga membahas tentang sedikit basicnya PHP. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang dasar-dasar dari pemrograman PHP ya. Dari kita akan mulai lihat perulangannya, kemudian kita akan melihat percabangannya, dan kita akan melihat combine dengan HTML formnya seperti apa. Oke, langsung aja siapkan semua tools, siapkan semua peralatan, kita langsung workshop, kita langsung praktek. Jadi nyalakan laptopnya, nyalakan apa examnya, buka Sublime-nya aja. Jadi supaya kita bisa langsung mempraktekannya. Baik, teman-teman, kita langsung mulai di basic PHP ini dengan latihan ya. Jadi langsung latihan aja supaya kita bisa langsung berorientasi pada permasalahan atau pada case-nya seperti apa. Baik, latihan pertama dengan pemrograman PHP, buatlah sebuah tabel seperti yang Anda lihat di layar Anda. Jadi di kolom pertama ini ada N, kolom kedua itu ada 3N. Ini 1, 2, 3, dan seterusnya itu pakai perulangan. Kemudian di sebelah kanannya itu dikalikan dengan 3. Jadi kalau 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9, dan seterusnya. Oke, langsung aja kita mulai. Eh, Kalau seperti ini tuh yang harus kita lakukan apa gitu ya. Baik, kita buka examnya dulu teman-teman. Ya, kita buka examnya dulu di start yang paling atas. Kemudian kita masuk di C, exam, htdocs, di PBP kita masuk ke latihan 6 ya. Oke, sampai di sini pause dulu ya. Jadi kalian bisa mengerjakan hal yang sama. Nyalakan dulu examnya, buat foldernya dulu, dan buka Sublime text-nya atau editor yang lainnya. Silahkan. Oke, ini saya close punya yang kemarin, file, new file. Baik, sekali lagi latihan soal satunya adalah di kolom 1 perulangan normal, kemudian di kolom yang kedua itu adalah 3 kalinya dari nilai itu. Ya, oke. Kita langsung aja tagging PHP untuk bukanya, jangan lupa. Ya, tanda tanya PHP. Langsung tutup, save dulu. Jangan lupa. Saya save di latihan 6. Saya kasih nama soal 1. Oke. Sudah semuanya. Baik, yang harus kita lakukan di latihan 1 ini adalah kita harus membuat perulangan ya, nggak perulangan dari 1 sampai sekian, anggaplah 10 gitu ya, 1 sampai 10 ya. Kita lakukan itu dulu. Jadi kalau kita diberi soal yang soalnya panjang atau besar, itu baiknya kita pecah-pecah dulu. Mana dulu intinya yang harus kita kerjakan, baru pengembangannya. Kalau tiba-tiba langsung semua, nanti kita pusing ya. Kita buat dulu deret untuk N-nya ini ya. Latihan nomor 1 ini adalah 1 sampai 10 ditampilkan, kemudian nanti setelah itu baru yang kolom kedua. Oke ya, kita buat di sini for $X ya, anggaplah gitu.
Sorry, ini tadi nge-save-nya lupa extensionnya. Ya, soal 1.php. Karena kalau enggak ada PHP-nya nanti keluarnya putih semua. Nah, ini kan keluar bisa warna pink ya, karena sudah teridentifikasi oleh Sublime-nya sebagai bahasa pemrograman PHP. Oke, for $x sama dengan 1, $x kurang dari kita sampai 9 berarti 10 gini, $x plus plus. Lalu kita echo, teman-teman. Sorry, kita echo $x-nya ya, $x. Lalu biar turun ke bawah kita kasih BR ya, baris baru. Jadi kita injeksikan tagging HTML di dalam tagging PHP-nya. Oke, kita buka. Latihan tadi 6 ya. Ini ada soal 1 PHP. Nah, keluar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Jadi step 1 kita berhasil melakukan perulangan 1 sampai 9 ya untuk kolom n-nya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kalau kita mau mencari yang 3n-nya. Jadi n-nya sudah ketemu, sekarang kita kalikan dengan 3. Berarti yang harus kita kalikan adalah variabel x yang dicetak ya, yang dicetak. Oke. Saya buat variabel baru aja biar lebih rapi ya. $y misal $y ya, $y adalah 3 dikalikan $x. Lalu oke, saya di sini oke, jarak ya ini ya. $y. Kurang lebih seperti ini. Kita coba ya. Jadi $y ini adalah 3 kalinya $x, x dicetak di sini, y dicetak di sini. Nah, seperti ini ya. 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, 5, 15, 6, 18, 7, 21, 8, 24, 9, 27. Nah, sama ya. Tinggal gimana kita bikin tabelnya. Ya, iseng-iseng bikin tabel biar lebih rapi ya teman-teman ya. Oke, tabel kalau di HTML pakainya apa? Ya, tabel. Oke, kita buat yang judul kolomnya. tr/tr itu untuk baris ya. Di baris itu ada 2 kolom. Kolom pertama itu kita isi dengan n. Kolom kedua kita isi dengan 3n. Ini nggih. Td. Oke, terus barisnya kan akan berulang ya. Berarti di sini nanti ada tr gini, td ya toh. Terus kita tutup dengan /td, kita buka dengan td. Ya, kalau kalian lupa trtd seperti itu untuk apa dan seterusnya, nanti bisa belajar basic HTML ya. Oke, /tr. Terus jangan lupa di sini echo /table. Oke, kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Ya, ini tabelnya kecil tapi ya. N1, maka 3N-nya adalah 3, 6, 9, dan seterusnya. Oke. Terlepas dari TRTD-nya tadi, secara konsep Anda paham ini ya. Oke, kalau Anda paham atau nggak paham ini bisa di screenshot, videonya bisa di pause, silahkan dikerjakan untuk latihan soal 1 di PC Anda. Ya, silahkan. Baik, kita masuk ke soal nomor 2. Jadi ada latihan seperti ini, teman-teman.
Pertama adalah inputkan tinggi di halaman 1. Misalnya saya input angka 5, lalu nanti ada tombol create, nanti keluar kayak zaman kuliah pemrograman dulu, segitiga dari bintang ya. Kalau ini tingginya 5, maka ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini case yang kedua atau latihan yang kedua. Oke, punya gambaran ya. Jadi kita nginput tingginya, kemudian kita diminta menggambar segitiganya. Baik, kita buat folder lagi biar lebih rapi di sini ya, latihan 7. Ya, biasakan kalau ngoding itu dibuat rapi, terstruktur ya supaya kita enak ngelihatnya lagi nanti. Oke, ini saya buat baru. Oke, PHP. Ini disimpan di latihan 7 ya, saya kasih nama segitiga. Jangan lupa ekstensinya .php. Save. Baik, saya nggak akan bahas yang ini dulu ya, karena kalau kita diminta soal seperti ini, intinya kan di sini ya. Intinya adalah di bintangnya ini yang jumlahnya 5. Coba kalau saya buat segitiga bintang ini kira-kira seperti apa? Kalau sudah jadi baru saya buat yang inputannya. Jadi buat ininya dulu, apa namanya, segitiganya dulu. Kalau nggak pakai inputan itu seperti apa? Dan nanti variabelnya baru diganti dengan yang dari inputan. Jelas ya? Jadi saya akan ngoding yang bikin gambar segitiga. Segitiga kayak gitu gampang ya teman-teman. Kita pakai for di dalam for. For yang di luar digunakan untuk mengulang baris, for yang di dalam digunakan untuk mengulang kolomnya ya. For $A sama dengan 0 misalnya. $A kurang dari 5 tadi ya. Oke, $A plus plus seperti ini. Kemudian ada for lagi. $B sama dengan 0. Nah, $B-nya biar ini ya, Anda lihat yang baris pertama kan ke kanannya cuma 1 kali, ini 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ini berdasarkan dengan ya baris berapa. Kalau dia baris 1 ya cuma sampai 1, baris 2, 2, baris 3. Berarti nanti perulangannya adalah sampai $A, sampai kolomnya ya. $A, kemudian $B plus plus. Saya echo bintangnya. Oke, terus biar pindah baris ya di for yang di luar jangan lupa dikasih echo BR. Ini ya. Oke. Ini simulasi dulu tanpa inputan. Latihan 7 segitiga. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Tadi harusnya sampai 5 ya. Berarti ini saya kasih sama dengan. Oke, ini juga sama dengan. Nah, 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 6 malahan ya. Coba kalau gini. Ya, 5. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, dari sini kalau kita mau ngubah-ngubah, kan soalnya yang diminta adalah inputannya dari user, ya enggak? Kalau usernya mau input 2, berarti segitiganya tingginya 2. Kalau usernya nginput 10, ya berarti 10, kan gitu ya. Berarti gini kita bisa, misalnya 10 ya, 10 gini, ya berarti nanti segitiganya tingginya 10, kan seperti ini. Sesuai dengan inputan dari user. Nah, sekarang kita buat inputan dari user, berarti istilahnya kita buat HTML-nya dulu ya, HTML. Gini kan. Ini saya save, saya kasih nama index ya, index.html. Jangan lupa ekstensinya. Index.html. Headnya nggak saya isi dulu. Langsung aja di body ya. Kemarin kalau mau bikin inputan kita pakai taggingnya form ya teman-teman ya, form. Jangan lupa gini. Lalu metodenya kita pakai post saja. Actionnya, kemana actionnya?
Ya, ke segitiga.php. Oke, kita ada satu inputan, input type-nya number, name-nya saya kasih nama tinggi. Gitu. Lalu input tinggi, oke sorry. Kemudian create ya. Di sini aja ya. Input tinggi. Lalu input type-nya adalah submit. Name-nya kita kosong aja, enggak apa-apa. Asal value-nya ada tadi apa? Create ya. Gambar. Oke. Saya cek dulu indeksnya. Nah, ini input tinggi berapa, lalu create. Misalnya input tingginya 5, create. Ini ya. Nah, nanti segitiganya keluar 5. Nah, ini segitiganya masih yang 10. Masih independen, belum terhubung dengan inputan dari halaman klien, halaman user. Ya, makanya perlu dihubungkan. Nah, dihubungkannya berarti kita perlu ya unboxing dulu. Kita perlu buka paketnya. Paketannya perlu dibuka dulu. Paketan ke segitiga PHP pakai kurirnya POS, kemudian identifiernya namanya tinggi. Ya, berarti di sini nanti di atas ini unboxing ya. Berarti dolar T misalnya gini sama dengan T itu tinggi gitu ya. Sama dengan dolar underscore POS. Namanya tadi apa? Tinggi. Oke, titik koma. Ini unboxing ya. Unboxingnya seperti ini. Nah, berarti 10-nya ini kita ganti dengan dolar T. Karena dolar T itu adalah yang diinput dari halaman indeksnya tadi. Ya, ini sudah terhubung. Jadi kalau saya refresh, tingginya 5. Nah, tingginya 5. Saya cek lagi misalnya tingginya 8. Nah, ini sudah 8. Ya. Saya mau buat yang tingginya 40 misalnya. Create. Nah, ini juga 40 seperti ini. Ya, teman-teman. Jadi, yang pertama di indeksnya kita harus membuat form, actionnya ke segitiga. Jadi, inputnya nanti tipenya number tinggi, nama variabelnya. Setelah itu di unboxing di sini tinggi. Nah, ditaruh atau ditempatkan dalam satu wadah namanya variabel T. Nah, variabel T nanti dijadikan variabel yang sifatnya dinamis, berubah-ubah, fleksibel sesuai dengan inputan. Oke, jadi kalau dari saya pribadi biasanya kalau ngoding seperti ini, saya buat dulu simulasinya yang intinya dulu. Jadi kalau saya buat halaman 2, kalau saya gambar segitiga tanpa inputan seperti apa? Oh, seperti ini. Nah, baru nanti inputannya kan enak ya, tinggal ngambil data, unboxing, tempel, masukkan ke ini, algoritma gambar segitiganya itu tadi. Oke, sampai di sini silakan di pause dulu. Anda bisa screenshot atau Anda bisa lihat atau putar ulang video untuk halaman utamanya. Halaman gambar segitiganya seperti ini. Kemudian halaman apa ini? Inputannya seperti ini. Oke, silakan di pause dulu teman-teman. Oke, sekarang kita ke latihan yang ketiga ya. Latihan 3 itu tadi latihan yang kedua bikin segitiga. Latihan yang ketiga itu adalah untuk ngecek tahun ya. Jadi ada inputan tahun 2020 lalu cek apakah tahun 2020-nya adalah tahun kabisat atau tidak. Kabisat itu apa? Kabisat itu yang Februarinya sampai tanggal 29 ya. Berarti tahun yang kelipatan berapa? 4 ya. Jadi kalau tahun itu kelipatan 4 maka dia adalah tahun kabisat. Oke, sekarang terlepas dari inputan dan lain-lain, kita perlu bikin algoritmanya dulu nih. Tahun kabisat itu seperti apa gitu ya. Tahun kabisat itu tahun yang bagaimana. Nah, itu yang perlu kita pecahkan, teman-teman. Oke, kita buat folder dulu. New folder, kemudian di sini latihan 8 saya buat. Ya, oke, new PHP. Oke, saya save di latihan 8 tadi ya. Saya beri nama index.php. Oh, enggak, saya kasih nama kabisat gitu aja. Kabisat.php. Oke. Nah, tahun kabisat itu adalah tahun yang
kelipatan 4 ya. Kalau kita masih ingat zaman pemrograman, untuk mencari kelipatan 4 itu gimana? Bilangan kelipatan 4 adalah bilangan yang kalau dibagi 4 sisanya adalah 0. Misalnya 4 dibagi 4 kan 1, sisa 0 ya, gitu. 5 dibagi 4 1, tapi masih bersisa 1. 6 dibagi 4 1, tapi sisa 2. Nah, 8 dibagi 4 2, sisanya 0. Nah, semua bilangan yang dibagi 4 sisanya 0 itu berarti bilangan kelipatan 4 ya. Kita coba dulu simulasi dolar tahun ya, sama dengan misalnya 2020 tadi. Oke. If ya, pakai if ya. Jika dolar tahun modulus sisa bagi dibagi 4 sisanya sama dengan 0, maka echo tahun kabisat. Else echo bukan tahun kabisat. Oke, gitu kan. Oh, ini tambah gini. Tahun dolar tahun adalah tambah gini ya. Oke, saya copy paste di sini. Saya paste di sini. Oke, sekarang kita coba apakah 2020 itu termasuk tahun kabisat atau bukan. Di latihan 8, lalu kabisat. Tahun 2020 adalah tahun kabisat. Oke, sekarang kalau saya cek dengan 2019, apakah tahun lalu tahun kabisat? Ya, bukan, karena tahun 2019 tidak kelipatan. Tidak kelipatan berapa? Ya, kelipatan 4. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah inputannya di sini. Ya, inputannya di sini. Kemudian notisnya itu di bawah. Jadi hanya bekerja di satu halaman. Biasanya kalau kita kirim barang ya. Kalau kita kirim sesuatu atau kita mengirimkan sesuatu hal itu kan ke halaman lain. Tapi ini ke halamannya sendiri. Jadi pas tahun 2020 ini belum diisi dan belum diklik cek, itu bawahnya ini masih kosong, nggak ada keterangan apa-apa. Tapi begitu diklik cek, nanti baru keluar tampilannya ini. Jadi dalam satu halaman ada form input, juga ada form hasil atau prosesnya. Nah, sekarang kita coba kalau kita mengerjakan itu dalam satu halaman. Ya, oke. Saya di atas ini berarti ya. Echo form metodenya post. Oke, karena di dalam PHP petiknya satu aja ya. Post. Actionnya karena kita ke halaman ini dikosongin aja enggak masalah. Itu. Echo form seperti ini. Lalu kita buat inputannya satu ya tadi ya, tahun. Echo input type sama dengan number. Kemudian saya kasih nama name-nya adalah THN. Gini ya. Sorry, depannya ada labelnya input tahun. Echo input type sama dengan apa tadi? Submit. Oke, value-nya cek ya. Oke, saya refresh dulu tampilannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti ada cek, tapi ini kan belum di-linkkan ya, belum di-link match kan. Jadi inputnya apa, kemudian dicek seperti apa. Nah, kita unboxing di sini berarti ya.
Nah, dolar tahun yang tadinya kita isi 2019, kita isi dengan dolar underscore pos yang namanya THN. Ya, inputan dari atas ini, THN. Nah, oke, kita coba teman-teman. Oke, undefined, kita abaikan dulu notisnya. Misalnya 2020. Cek. Nah, 2020 adalah tahun kehabisan. Saya ganti 2019, cek. Bukan tahun kehabisan. 2021, cek. Ya, bukan tahun kehabisan. Tapi ini kan perintahnya warna merah ya. Kita kasih font color warna merah. Di sini aja ya. Echo, font, color, red, ini. Terus bawahnya jangan lupa ditutup fontnya. Font. Nah, seperti ini. Tahun 1945 itu kehabisan atau enggak? Nah, bukan tahun kehabisan, seperti itu. Nah, sekarang jadi masalah adalah ketika kita refresh, karena belum ada inputan, maka ada notice di sini. Notice itu bukan error, dia cuma warning aja. Undefined index THN, karena THN belum ada, belum di apa namanya, belum dikirim ke sini ya. Jadi perlu di apa namanya, perlu diberikan satu pengetahuan, satu knowledge bahwa kalau THN ini belum ada, maka ini nggak bisa dijalankan, kan gitu ya. Nah, ini mau di unboxing gimana? Wong tombol submitnya aja belum diklik. Ini kan belum diklik. Saya belum ngeklik apa-apa kan? Iya enggak? Makanya dia bingung. Yang mau saya unboxing itu apa? Padahal dolar tahun ini harus jalan. Nah, secara logika, maka di tahap proses ini harus ada, ya harus ada triggernya, harus ada proteksinya. Ini jalan kalau tombol cek ini sudah diklik. Nah, sekarang gimana caranya untuk mengatasi itu? Nah, cara proteksinya adalah kita menggunakan pengecekan apakah sudah ada inputan atau belum. Apakah dolar pos THN itu sudah ada isinya atau belum. Nah, di dalam PHP kita bisa menggunakan if ya, is set. Is set, apakah sudah ada set, apakah sudah ada isinya. Dolar underscore pos THN. Ya, ini sama kayak kalau kita ngecek apa namanya paket ya kan, sudah sampai apa belum? Ya kalau belum sampai mau di unboxing ya kan nggak ada. Nah makanya if jika sudah ada setnya, sudah di set dan ada, maka baru lakukan perintah ini. Nah perintahnya itu ada di dalam kurung kurawal. Nah, perintahnya ini saya cut, saya pindahkan di sini. Saya pindah di sini ya teman-teman ya. Oke. Gini ya, jadi jika jika pos THN ini sudah ada isinya, lakukan ini. Jika belum, ya nggak lakukan apa-apa, kosong. Berarti hanya tampilan yang di atas ini saja. Kayak gitu ya. Nah, ini. Begitu saya refresh, dia nggak keluar notice lagi. Karena sudah ada proteksi. Artinya blok yang bawah ini nggak akan dieksekusi. Karena ya pos tahunnya belum ada. Nah, sebaliknya nanti kalau saya isi 2020, saya klik cek. Nah, tahun 2020 adalah tahun kehabisan. 2021, nah seperti ini. Jelas ya? Nah, implementasinya apa? Implementasinya misalnya Anda mau membuat form untuk login ya. Nah, login biasanya langsung ditampilkan di bawah. Ya, itu Anda bisa lakukan dengan model seperti ini contohnya. Oke, ini bisa di screenshot dulu. Ya, bisa di screenshot. Anda bisa coba di PC Anda. Oke, silahkan. Baik, sekarang kita masuk ke latihan yang keempat ya. Tadi latihan ketiga kita untuk ngecek tahun kehabisan seperti ini tadi.
Ya, saya rasa teman-teman sudah mulai paham. Nah, latihan keempat ini ada tampilan seperti ini ya. Di halaman 1 itu ada inputan name, nama, kemudian jenis kelamin, lalu ada tombol OK. Nah, halaman 2 itu nanti ada tulisan selamat datang. Nah, ini nama itu yang diinput. Ya, namanya Sastro ya ditulis di sini nanti Sastro gitu. Terus Anda adalah mahasiswa atau mahasiswi. Nah, kalau ini A atau I-nya ini lihat garis biru. Ini berdasarkan jenis kelamin. Nanti kalau milih pria, maka nanti tulisannya Anda adalah mahasiswa. Tapi kalau yang dipilih wanita, dia adalah mahasiswi. Kemudian prodi itu nanti dari NIM-nya. Ya, dari NIM-nya. Ya, sorry, ini harusnya ke atas. Ya, dari NIM-nya. Kalau 67 berarti prodinya teknik informatika. Kalau 68 sistem informasi, 69 desain komunikasi visual misalnya. Angkatan juga dari apa ini namanya? NIM-nya ya. Jadi kalau 67 2018 ya berarti nanti ketahuan angkatan 2018. Nah, di sini kita akan belajar if else dan juga substring. Substring itu ada string dipecah-pecah ya. NIM itu kan 67 2018 lalu nomor urutnya. Nah, kita akan ambil itu sebagai value, sebagai inputan. Nah, bagaimana kita mengatasi permasalahan yang cukup kompleks seperti ini? Bagaimana kita mengatasi sesuatu yang cukup tidak mudah diselesaikan seperti ini? Sekali lagi, kalau tips dari saya, kita kita selesaikan dulu di halaman 2 tanpa kita mengintervensi atau inputan dari user dulu. Jadi kita gunakan dulu halaman 2-nya. Halaman 2-nya kita kerjakan, baru nanti link match atau kita gabungkan dengan halaman 1-nya. Jelas ya? Oke. Sekarang teman-teman kita buat folder lagi di sini, folder new folder latihan 9. Oke, ini tadi saya buat baru lagi. Kita langsung ke halaman 2 dulu ya. Latihan 9, lalu halaman 2.php. Oke, di halaman 2 ini kita nanti ada beberapa variabel yang akan kita mainkan. Yang pertama nama, kemudian jenis kelamin, prodi dan angkatan ini dari NIM-nya ya. Oke, kita buat simulasi dulu. Dolar nama. Ya, dolar nama. Misalnya namanya adalah Susastro gitu ya. Dolar JK, jenis kelaminnya misalnya dia adalah pria. Terus dolar NIM ya, NIM sama dengan 67 2018 321 misalnya. Seperti ini. Nah, sekarang kita mau buat selamat datangnya. Selamat datang nama kan gampang ya, dolar nama kan gini. Sorry ada titiknya. Kita kasih BR. Oke. Setelah nama, di bawahnya tadi adalah Anda adalah mahasiswa atau mahasiswi. Ya, ini saya kerjakan di sini. Echo. Anda adalah, nah, if, ya enggak, if dolar JK sama dengan pria, maka echo tulisannya apa? Anda adalah mahasiswa. Ini ya. Else Anda adalah mahasiswi. Oke, sampai sini dulu di run ya. Biasakan juga untuk bikin hati seneng. Kalau ngoding itu dapat sedikit di run, biar kita juga termotivasi satu sisi. Yang kedua kalau ada error kita juga bisa segera tahu gitu ya. Oke, ini latihan 9 halaman 2. Selamat datang Susastro, Anda adalah mahasiswa. Betul ya? Oke. Nah, poin selanjutnya adalah kita harus teman-teman ini
harus mecah ini apa namanya, NIM-nya ya, mecah NIM. Oke, mecah NIM tadi saya katakan kita menggunakan fungsi substring. Nah, di dalam PHP fungsi substring itu menggunakan keyword substr. Nah, seperti ini, substring. Nah, stringnya apa, kemudian startingnya seperti apa, starting dari karakter berapa sampai berapa dan seterusnya. Nah, kita buat substring ini, saya hapus dulu ya. Kita buat variabel $PD. PD itu progd ya. Progd berarti adalah substring string name. Kita akan ambil mulai dari indeks ke, jadi ini anggaplah seperti sebuah array. Ini 0 ya, 6 itu 0, kemudian 7 itu 1, 2 itu adalah 3 ya, 0 ini adalah 4 dan seterusnya. Jadi kalau kita mau mulai startingnya dari 0, lalu sebanyak berapa digit? Nah, 67 berarti 2 digit. Ini ya. Oke, ini biar kita pede, kita cetak dulu. Echo $PD progd-nya. Biar kita tahu bener enggak gitu ya. Ya, bener ya, 67. Oke. Sekarang angkatan ya. Substring $name di start dari indeks berapa? Kalau ini tadi 0 ya. 0, 1 berarti dari 2, betul. 2 sebanyak 4 digit. Gini. Oke, saya coba cetak angkanya benar enggak. Nah, angka kita cetak. Nah, benar. Selamat datang Anda Susastro, Anda adalah mahasiswa 67 2018. Sip, berarti kode progd sudah terpisah jadi variabel sendiri. Angkatan juga sudah jadi variabel sendiri. Berarti kita tinggal buat if. Di sini if. Sebentar, tadi tulisannya gimana? Anda adalah mahasiswa progd. Oke, progd ya. If. Sebentar, di echo dulu. Progd bla bla bla. Ini ya. If $PD sama dengan 67, maka echo apa? Teknik informatika. Ini ya. Kemudian kita buat else if-nya di sini. Else if dia 68. Oke, anggaplah 3 dulu aja ya. Nanti kalau Anda mau tambahkan progd lain bisa. Echo desain komunikasi visual. Oke, saya refresh dulu. Ya, selamat Susastro, Anda adalah mahasiswa progd Teknik Informatika. Kemudian ada apa tadi? Angkatan ya teman-teman ya. Angkatan. Angkatan langsung cetak aja ya di sini. Angkatannya berapa ini? $ang. Gini ya. Ya, angkatan 2018. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung dengan substring tadi? Jelas ya? Oke. Nah, berarti nanti kalau kita buat inputannya ini, name nama jenis kelamin, saya pikir teman-teman sudah bisa semua, nanti tinggal link match kan atau unboxing kan di bagian sini ya. Jadi namanya nanti dari input tab teksnya,
JK-nya nanti dari combo box-nya, NIM-nya nanti dari inputan teksnya juga. Ya, nanti Anda coba sendiri untuk yang sisi halaman 1. Tapi halaman 2 paling tidak gambarannya seperti ini menggunakan substring. Oke ya, nanti coba sendiri. Nah, snacknya atau makanannya adalah seperti ini. Ini tugasnya teman-teman. Jadi kalian buat tabel seperti simulasi toko online. Jadi ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Lalu nama barang, keyboard, mouse, monitor, printer, speaker. Harganya juga ada 80, 100, 600, 1.300.000. Lalu kolom keempat ini checkbox. Ya, checkboxnya form ya. Nah, misalnya saya centang nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Lalu saya klik belanja, nanti di bawahnya keluar keranjang belanja seperti ini. Yang tampil adalah yang dicek. Ini yang dicek kan keyboard, monitor, dan speaker ya. Keyboard, monitor, speaker, include harganya, sekalian dihitung totalnya. Totalnya adalah 980.000. Oke, silakan Anda explore untuk tugas ini sebagai latihan lagi ya, karena kalau tidak ada latihan maka mustahil kita bisa belajar pemrograman web. Oleh karena itu, sekali lagi di pertemuan kali ini saya murni membahas tentang latihan-latihan saja. Supaya apa? Supaya skill kalian bisa semakin terbiasa dan yang sudah pendekar juga semakin mantap lagi. Oke, gitu teman-teman. Untuk tugas dan lain-lain nanti kita koordinasikan di classroom. Kita ketemu lagi di topik selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.